kembali lagi di dalam persekutuan doa. Kita akan bersama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, berhimpun semua, bait yang pertama saja. Sebelum mendengarkan dan juga berdiskusi bersama, kita akan berdoa. Saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan, boleh kembali mengikuti persekutuan doa ini. Kiranya Engkau hadir, urapi setiap dari kami, sehingga kami boleh benar-benar mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami boleh sama-sama belajar tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti semua apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami serahkan persekutuan doa ini dari awal, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dulu yang diambil dari 1 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. 1 Tesalonika 1, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10, demikian. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, persekutuan doa hari ini memiliki tema berkarya dan berdoa. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih sudah sering mendengar kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik di dalam kehidupan keimanan kita sebagai seorang Kristen, ora et labora ini? Tentu ada hal yang mendasari, karena di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Kristen, kita tidak hanya melakukan kehidupan yang timpang ke satu sisi ataupun berat ke satu sisi, tapi kita menjalankan kehidupan ini dengan holistik, dengan utuh. Berkarya iya, bekerja iya, tapi juga kita tidak hanya mengandalkan doa-doa saja. Jadi kalau ada kata sebuah kalimat perumpamaan atau sebuah jargon dikatakan, mereka yang hanya bekerja tanpa berdoa merupakan orang yang sombong. Tapi mereka yang hanya berdoa tanpa bekerja itu merupakan orang yang tidak berhikmat. Jadi bagaimanapun bekerja dan berdoa harus selalu seimbang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Kalau Bapak Ibu mungkin flashback ke awal tahun 2020, kita mendengar ada sebuah keraton di daerah Purworejo, yaitu namanya
Keraton Agung Sejagat. Wah, Keraton Agung Sejagat ini menjadi sangat fenomenal saat itu karena banyak sekali pengikutnya dan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana wibawa keraton itu kepada dunia. Ternyata tapi Bapak Ibu yang terkasih, setelah ditelusuri punya telisik adalah bahwa mereka para pengikut-pengikut itu mengikuti Keraton Agung Sejagat ini karena tergiur dengan sebuah janji imbalan mereka akan mendapatkan uang yang nantinya akan diberikan. Sementara mereka sendiri harus memberikan uang kepada Keraton Agung Sejagat itu. Jadi Bapak Ibu ternyata mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar, mereka melakukan hal-hal yang mungkin sesuatu yang konyol hanya semata-mata tergoda dengan sesuatu yang uang itu tadi Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, melihat fenomena Keraton Agung Sejagat, sebenarnya Mahatma Gandhi mengatakan ini sebagai sebuah perilaku sosial yang berdosa, atau Mahatma Gandhi pernah mengatakan ini sebagai dosa sosial. Jadi ada dosa sosial yang menjadi perusak di dalam kehidupan. Kalau Mahatma Gandhi menyebutkan ada 7 dosa sosial. Bapak Ibu bisa perhatikan di bahan yang Bapak Ibu telah terima, dikatakan ada 7 dosa sosial yang bisa menghancurkan hidup. Yang pertama adalah kekayaan tanpa bekerja, kenikmatan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan juga politik tanpa prinsip. Jemaat yang terkasih, ini merupakan dosa-dosa sosial yang bisa jadi merusak kehidupan kita. Mungkin kita perlu berefleksi sebentar, kira-kira di mana kita berada, atau jangan-jangan kita juga melakukan dari 7 dosa sosial itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berefleksi bersama. Covey dalam bukunya, dia menyebutkan bahwa ada satu hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari dosa sosial itu. Ia mengatakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menemukan makna hidup supaya kita dapat mendapatkan nilai-nilai yang penting, bermanfaat, dan juga membangun kehidupan. Jemaat yang terkasih, saya punya sebuah buku, judulnya adalah Bagaimana Kita Mengaitkan Pekerjaan Kita dengan Pekerjaan Allah. Jadi seringkali seolah-olah yang namanya melayani Tuhan, yang namanya melayani bekerja untuk Tuhan itu seolah-olah selalu identik dengan melakukan pekerjaan gereja. Sebenarnya tidak. Ternyata sebenarnya saat kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari pun, kita bisa menghubungkan pekerjaan kita dengan pekerjaan Allah. Kuncinya adalah yang dikatakan seperti Stephen Covey itu tadi. Kita harus menemukan makna di dalam kehidupan kita. Kita menemukan makna di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan juga kita bisa mencoba untuk melihat bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, juga sebagai bagian dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, pemaknaan apa toh yang ada di sana? Rasul Paulus mengajak kita untuk menghayati bagaimana memaknai karya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau membaca perikop kita hari ini, judulnya adalah Buah Pemberitaan Paulus. Saat Paulus mencoba untuk memberitakan firman Tuhan saat itu, kita tahu bahwa Paulus merupakan sebagai seorang pengabar Injil yang paling visioner dan juga paling luas jelajah pekabaran Injilnya. Kalau perhatikan di kitab Perjanjian Baru, paling banyak adalah surat-surat Paulus di dalamnya. Karena kita tahu Paulus adalah orang yang sangat luar biasa mengabarkan Injil kemana-mana Bapak Ibu. Bahkan hampir di wilayah Eropa sana dan juga Asia saat itu, Paulus yang terus bekerja bersama dengan teman-temannya untuk menyampaikan berita Injil ke sana. Bapak yang terkasih, Paulus mencoba untuk menghayati pekerjaannya tidak hanya semata-mata sebagai pekerjaan yang biasa. Dia mencoba untuk mengambil sebuah makna di dalam pekerjaannya bahwa apa yang dia kerjakan merupakan sesuatu yang dibimbing, yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pekerjaannya. Sehingga dia bisa menemukan sebuah makna bahwa ya saya melakukan pekerjaan ini tidak hanya semata-mata saya ingin mencoba untuk menjadi seorang yang terkenal mungkin, menjadi orang yang seolah-olah menjadi yang pekabar Injil yang seolah-olah biar bisa dikenal oleh banyak orang, tapi Paulus benar-benar menemukan makna dari karya pelayanannya, yaitu adalah untuk Tuhan dan juga dibimbing oleh Tuhan di dalam pekerjaannya. Bapak yang terkasih,
melalui pemaknaan yang seperti dilakukan oleh Paulus ini, pekerjaan yang dilakukan Paulus menghasilkan sebuah buah yang begitu besar. Paulus mendapatkan hasil yang luar biasa. Orang-orang banyak mengenal Tuhan dan juga mengenal Injil melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus merasakan bagaimana Roh Kudus hadir di dalam pekerjaan dia, bagaimana Roh Kudus menyertai dia di dalam pekerjaannya, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukannya bisa beroleh hasil yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga memaknai saat kita ada di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Banyak di tengah situasi kehidupan modern yang saat ini, banyak orang yang di dalam pekerjaannya merasakan mungkin ketidakbahagiaan, atau juga hanya termotivasi oleh karena sesuatu yang tadi dikatakan mungkin tergiur oleh karena hasilnya saja, oleh karena uang saja. Sehingga seringkali mereka tidak bisa menemukan makna di dalam apa yang mereka kerjakan. Menurut saya hidup kita terlalu singkat untuk kita sia-siakan dengan karya yang menurut saya tidak menjadi passion kita, kalau bahasanya ini ya. Tidak menjadi passion, tidak menjadi sesuatu yang memang bermakna di dalam kehidupan kita. Kita perlu benar-benar menghayati bagaimana pekerjaan kita adalah juga merupakan pekerjaan yang di dalamnya kita berkarya dan juga melakukan karya untuk Tuhan di dalam pekerjaan kita. Calvin mengatakan bahwa sebenarnya saat kita melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya, di titik itulah kita juga sebenarnya melakukan dan juga melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, seandainya kita menjadi seorang pembisnis. Memang dalam bisnis profit menjadi tolak ukurnya, tapi bagaimana saat kita menghadirkan profit itu kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika bisnis Kristen. Saat kita melakukan bisnis ini maka bisnis kita itu sejalan dengan apa yang menjadi karya Allah. Bagaimana pekerjaan kita terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Mungkin saat kita menjadi seorang guru, bagaimana kita benar-benar mencintai anak-anak kita. Bagaimana kita benar-benar bisa menghadirkan bayangan bahwa saya ingin mencerdaskan kehidupan anak-anak kita. Di titik itulah kita bisa mengkoneksikan bagaimana pekerjaan kita terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan. Saat mungkin kita menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, bagaimana kita menjadi karyawan yang baik, menjadi karyawan yang mungkin tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Di titik itu Bapak Ibu, kita menjadi karyawan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pekerjaan kita. Karena kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh makna, bahwa pekerjaan ini adalah bentuk syukur kita terhadap apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, kita harus menjadi seorang Kristen yang ora et labora itu tadi. Bekerja, tapi juga tetap melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Etos kerja kita menjadi etos kerja Kristen yang baik, menjadi etos kerja Kristen yang bisa menunjukkan bahwa di dalam pekerjaan kita melakukannya dengan nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Sehingga melalui kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak hanya bekerja untuk mencari sesuap berlian dan juga sebongkah nasi, tapi bagaimana melalui pekerjaan kita juga berkarya, memberikan sesuatu bagi orang lain. Kita memaknai bahwa melalui pekerjaan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, di titik inilah kita bisa benar-benar berkarya dengan melibatkan Kristus, dengan melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya memahami bahwa banyak juga godaan, banyak juga tantangan saat kita menghadapi situasi yang demikian. Seperti yang dikatakan oleh Gandhi tadi, seringkali ada godaan 7 dosa sosial itu. Tapi mari Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa kalau kita bekerja di dalam kehidupan kita juga mau melibatkan Tuhan. Melibatkan Roh Kudus di dalam setiap pekerjaan kita. Sehingga di dalam pekerjaan kita pun kita selalu dibimbing, selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menjalankan pekerjaan kita dengan baik. Tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar mencari nafkah, tapi kita benar-benar bisa berkarya. Kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bisa gunakan sebagai sebuah karya yang juga bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, melalui persekutuan doa ini mari kita belajar Bapak Ibu bersama bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita juga berkarya dan juga berdoa. Bagaimana di setiap karya kita, Tuhan terlibat di dalamnya. Sehingga melalui setiap apa yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita belajar bersama
Minta bimbingan Tuhan dan juga Roh Kudus sehingga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, Tuhan memberkati. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Majelis untuk mewarnai diskusi kita hari ini. Satu saja, enggak apa-apa. Monggo, Pak Kris. Sesuai tema kita saat ini, berdoa dan berkarya dan berdoa. Ora et labora ya Mas ya. Jadi gini, latar belakang saya kan pengajar Mas ya. Saya ngajar. Suatu ketika mendekati ujian, saya tanya sama anak-anak. Anak-anak gimana persiapannya untuk ujian? Wah, yang penting tuh Pak, berdoa nanti sambil belajar, dah nanti hasilnya, nanti ya mesti hasilnya baik. Nah, jadi sejauh mana kira-kira anak-anak kadang memaknai hal seperti ini, itu kayak ada, menurut saya kayak ada sikap pasrah gitu loh. Jadi malah dia sendiri menyerahkan itu malah bukan untuk permasalahan, bukan untuk dia, tapi udah nanti Tuhan yang tahu sendirilah. Biar nanti Tuhan yang bekerja gitu. Nah, ini gimana Mas Jone menurut panjenengan? Apakah hal seperti ini kalau tertanam ke anak-anak kan ya menurut saya kurang baik juga ya. Jadi mestinya bagaimana ora et labora yang benar ya, yang perlu kita tanamkan ke anak sehingga anak itu punya pengharapan bahwa yang dia kerjakan atas penyertaan Tuhan dan nanti hasilnya memang Tuhan yang menghendaki benar gitu lah. Gimana Mas coba? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sesuatu yang menarik. Bahwa seringkali di dalam kehidupan kita jatuh kepada sikap fatalis itu tadi ya. Saat kita mungkin diminta untuk berserah kepada Tuhan, diminta kita untuk yuk pasrah ke semua kepada Tuhan. Iya memang benar Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita memang harus pasrahkan dan juga berserah kepada Tuhan saja. Tapi kapan toh kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan? Di dalam perjalanan kehidupan saya Bapak Ibu yang terkasih, dosen saya pernah bilang, ini terjadi saat saya sedang melakukan skripsi Pak. Waktu itu saya juga berada di dalam keputusasaan, saya berkata bahwa, wah wislah pasrah ke Gusti wae dengan segala sesuatunya. Ternyata saya ditegur begitu keras oleh dosen saya. Dosen saya pernah mengatakan begini Bapak Ibu, saat kamu akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, pastikan dua hal. Pertama, kamu telah mengusahakan yang terbaik. Yang kedua, kamu telah berdoa setulus mungkin kepada Tuhan. Jadi, kapan kita harus berserah adalah saat kita mengatakan, Tuhan, saya sudah berusaha sebisa saya sudah berusaha untuk semaksimal saya juga sudah berdoa dengan segala ketulusan hati saya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berserah kepada Tuhan? Kita memang harus melakukan keberserahan itu. Tapi pastikan bahwa pertama, kita telah mengusahakan sebaik yang kita bisa. Dan kita telah mendoakannya setulus yang kita bisa. Saat itulah kita bisa mengatakan, oke Tuhan, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali berserah kepadamu. Karena kita sudah melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, dan juga kita telah berdoa sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya ini perlu dimaknai. Jangan sampai teman-teman di rumah yang menonton ini, Bapak Ibu mengatakan bahwa, wah sudahlah, berserah saja kepada Tuhan. Padahal kita belum melakukan apapun. Kita belum melakukan apa-apa. Kerjakan sebaik mungkin apa yang menjadi bagian kita, hasil akhirnya serahkan pada Tuhan. Tapi pastikan kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Jangan sampai kita belum melakukan apa-apa terus kita bilang, Tuhan, dah jenengan yang paduka ingkang melakukan sisanya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita seolah-olah pasrah dalam arti fatalis gitu ya. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan kita tidak berusaha sama sekali. Berusaha sebaik mungkin, berdoa setulus mungkin. Setelah itu baru serahkan kepada Tuhan. Mungkin itu Pak Kris yang mungkin bisa saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan doa hari ini mudah-mudahan menjadi berkat untuk kita semua, menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih,
marilah kita mengakhiri persekutuan hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi, bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kristus Sang Sumber Juru Selamat kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama belajar, meneladan kepada Paulus yang melakukan pekerjaannya, tidak hanya dengan semangat yang sungguh-sungguh, tapi juga dengan tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Ajari kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, agar kami menemukan makna di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh mengkaitkan apa yang kami kerjakan dengan apa yang menjadi pekerjaan-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak hanya bekerja semata-mata memenuhi kebutuhan kami, tapi kami juga bisa berkarya melalui setiap apa yang kami kerjakan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi karya kami, juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga kami juga boleh melakukan pekerjaan kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami di tengah segala himpitan kehidupan yang ada saat ini, kami terus boleh menerima anugerah Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus mampu untuk menemukan makna-makna di dalam kehidupan kami. Ajari kami juga Tuhan, agar terhindar dari dosa-dosa sosial yang menghancurkan kehidupan kami. Jika kami menyadari Tuhan, banyak sekali kekurangan, kelemahan kami di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, kami serahkan semuanya dalam kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan membantu kami, membentuk kami menjadi pribadi yang semakin baik lagi di dalam setiap pekerjaan kami. Mampukan kami agar melakukan yang terbaik dan juga terus membawa di dalam doa-doa kami, sehingga segala sesuatunya menjadi layak, kudus di hadapan-Mu. Kami mengakhiri persekutuan doa ini Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.